Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Halo pacar, kamu bertanya? Kami menjawab. Kali ini tema yang kami ambil adalah tentang pendidikan kesehatan. Pasti kau pakai pendidikan kesehatan itu? Nah, kawan-kawan, pendidikan kesehatan adalah pemahaman bagi seseorang untuk menjaga dirinya serta lingkungannya agar tetap sehat. Nah, pada kali ini kita telah terhubung 8 narasumber yang akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan. Pendidikan sangat berperan penting dalam kesehatan. Ada beberapa alasan yang membuat pendidikan itu berperan penting dalam kesehatan. Yang pertama yaitu adalah kesadaran kesehatan. Pendidikan dapat meningkatkan pemahaman individu seseorang betapa pentingnya pola hidup sehat, aktivitas fisik, pencegahan penyakit dan penggunaan obat-obatan. Dan yang kedua, akses ke informasi. Di saat era informasi ini, orang yang berpendidikan akan lebih memiliki informasi yang cukup besar tentang kesehatan-kesehatan yang terjadi. Jadi, mereka akan tahu pengambilan resiko-resiko yang diambilnya dalam perawatan suatu penyakit dan diagnosis penyakit. Kesehatan dapat diraih dari beberapa hal, tetapi bagi saya yang paling penting adalah mengenai apa yang masuk dalam tubuh kita, atau disebutkan gizi dan pangan yang sehat. Gizi adalah segala sesuatu hal yang masuk dalam tubuh kita yang mana akan menimbulkan efek kesehatan. Pertanyaannya adalah apakah itu baik atau buruk. Jikalau baik akan berefek sehat pada tubuh, jikalau buruk akan berefek sakit pada tubuh. Contohnya sederhana, seperti kami di PDM. Kami diatur mulai dari tingkat yang paling terkecil sekali, yaitu mengenai makan. Kami makan 3 kali sehari dengan porsi yang telah ditentukan. Untuk apa? Untuk menjaga diri kami sehingga mendukung kami menjadi sehat. Dan juga sekarang kita dapat melihat bahwa banyak orang-orang yang memiliki gizi yang buruk. Alasannya kenapa? Karena mereka tidak memiliki makan atau suatu hal yang diatur. Jadi pertanyaan sekarang adalah apakah Anda sudah sehat? Nah, berbicara tentang kesehatan, baik itu dari asupan ke dalam tubuh, gaya hidup ataupun pola hidup, tidak kalah penting bagi kita untuk melakukan pencegahan penyakit. Nah, yang pertama adalah tentang vaksinasi. Yang kedua adalah cuci tangan. Hal ini sering kita sepelekan, padahal di tangan kita ini terdapat berbagai macam virus ataupun bakteri. Jadi jangan sampai kita sepelekan karena ini hal yang penting. Yang ketiga adalah olahraga yang rutin. Ya, dengan berolahraga tubuh kita menjadi kebal sehingga imun kita menjadi kebal dan meningkat, dan akhirnya berbagai macam penyakit itu susah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, perlu diingat pencegahan itu lebih penting daripada pengobatan. Pendidikan seksual. Apa sih pendidikan seksual itu? Pendidikan seksual merupakan upaya dini untuk memberikan pengetahuan tentang fungsi alat reproduksi sesuai dengan moral, etika, dan nilai-nilai agama, supaya tidak terjadi pelecehan seksual atau kesalahgunaan terhadap organ tersebut. Mengapa sih sex education ini perlu? Itu karena jika seorang anak tidak memiliki pengetahuan tentang sex education, maka dia akan cenderung mengalami pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu dia jawab. Contoh seperti seorang anak yang penasaran, kenapa sih tiba-tiba payudara itu membesar? Apa sih rasanya? Oleh sebab itu, pendidikan seksual atau bahasa kerennya adalah sex education di sini berperan penting untuk anak-anak tersebut. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan mental adalah istilah untuk menggambarkan kesejahteraan emosional, sosial, dan psikologi seseorang. Cara seseorang untuk berpikir, bertindak, merasa itu dipengaruhi oleh kesehatan mental. Jika mental seseorang lebih baik, dia akan bisa mengurangi stres, berpikir jernih, dan bersosialisasi. Marilah sama-sama kita menjaga kesehatan mental agar senantiasa bahagia dan sejahtera.
Tuhan setiap orang, dan setiap orang pasti menginginkan hidupnya sehat. Salah satu faktor yang mendukung kesehatan adalah akses pelayanan kesehatan yang baik. Menurut saya, akses pelayanan kesehatan dikatakan baik jika memenuhi 4K. Yang pertama, ketersediaan. Yang kedua, keterjangkauan. Yang ketiga, kualitas pelayanan. Dan yang keempat adalah kesetaraan. Yang pertama, ketersediaan. Ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, apotek, poliklinik, dan juga fasilitas kesehatan lainnya sangat diperlukan untuk menunjang kesehatan. Yang kedua adalah keterjangkauan. Biaya hidup sekarang sudah susah, apalagi biaya kesehatan. Untuk itu, kita tahu bahwa sekarang pemerintah sudah hadir dalam memberikan bantuan-bantuan kesehatan seperti kartu Indonesia Sehat dan juga BPJS. Yang ketiga, terkait kualitas pelayanan. Kualifikasi tenaga medis sangat diperlukan dalam hal ini dan juga dibantu oleh alat-alat medis agar menunjang kualitas pelayanan yang bermutu. Dan yang terakhir adalah kesetaraan. Kita tahu sekarang bahwa pelayanan dalam dunia kesehatan kadang melihat latar belakang ekonomi, latar belakang suku dan budaya, ras, golongan, bahkan latar belakang agama sekarang diperhatikan dalam proses kesetaraan dalam pelayanan. Untuk itu harapan saya ke depannya untuk tenaga-tenaga medis bertanggung jawab dan tidak memilih-milih saat melakukan pelayanan. Kita sebagai orang tua harus tentukan waktu terbatas untuk menggunakan perangkat elektronik. Pastikan anak dari bapak atau ibu sekalian memiliki waktu untuk beraktivitas fisik dan berinteraksi sosial. Sebagai orang tua juga harus beradaptasi dalam mendidik anak, baik dengan membantu mereka dengan tugas sekolah atau menghadiri pertemuan orang tua dan guru. Dan sebagai orang tua haruskah menjadi contoh baik bagi anak-anak dengan menunjukkan nilai-nilai seperti kerja keras, integritas, dan empati. Keamanan online bagi remaja mencakup pemahaman tentang implikasi cara menampilkan diri, cara berinteraksi dengan orang lain melalui media digital, dan informasi apa yang mereka konsumsi dan potensi risikonya. Sayangnya media online ini membawa banyak pengaruh buruk bagi remaja, sehingga pentingnya kita untuk membangun keamanan online bersama anak-anak dan para remaja. Nah, ada 4 cara. Yang pertama, pengawasan orang tua. Yang kedua, pendidikan digital. Yang ketiga, pentingnya komunikasi. Dan yang keempat, etika online. Dari cara-cara di atas dapat diterapkan dan dapat dipahami sehingga penggunaan dan keamanan online itu bisa mereka gunakan dengan aman dan dengan lebih bijak. Konsep pendidikan kesehatan adalah proses pembelajaran terhadap individu, kelompok maupun masyarakat akan sebuah nilai kesehatan yang mana dulunya mereka tidak tahu akan nilai kesehatan tersebut dan sekarang mereka menjadi tahu, dan yang mana dulunya mereka tidak mampu mengatasi masalah-masalah kesehatan yang mereka miliki dan sekarang mereka menjadi mampu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, bisa kita tarik kesimpulannya juga bahwa pendidikan dan kesehatan ini menjadi faktor terpenting dalam kehidupan kita untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari, teman-teman. Jadi kami harapkan teman-teman semuanya bisa lebih care atau lebih peduli tentang kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan dalam kehidupan teman-teman sekalian. Masya Allah Kak, jadi bertambah nih wawasan kita mengenai pendidikan kesehatan. Nah, teman-teman sekalian, pendidikan kesehatan itu sangat penting bagi masa depan kita yang lebih cerah. Contohnya apa? Contohnya sering berolahraga, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan jangan lupa menjaga kebersihan. Tapi nggak kerasa nih Kak, nanti kita di ujung waktu. Nah, untuk mengakhiri acara ini, kamu ada pantun nggak? Ada dong. Apa tuh? Kuda poni berlari. Cakep. Datang aja dengan permaisuri. Cakep. Jumpa lagi lain hari. Cakep. Dengan semangat berseri-seri.